Chapter 2, The Wall Street Oxymorons. Professional investing is a joke. Jangan percaya dengan professional investing. Kalau ada orang yang bilang kerjaan mereka adalah professional investing, kalian harus langsung curiga, terutama jika mereka kerja sebagai karyawan di perusahaan investasi. Agar kalian lebih paham apa pekerjaan professional investing, kerjaan mereka adalah mendapatkan return investasi yang lebih besar daripada obligasi pemerintah atau performa indeks saham gabungan. Itu kerjaan mereka. Kalau return investasi mereka tidak lebih besar daripada obligasi pemerintah dan performa indeks saham gabungan, itu tandanya mereka tidak becus jadi profesional investor. Selanjutnya, kenapa kita harus curiga dengan profesional investor? Karena perusahaan investasi yang besar, atau gue sebut dengan financial institution, punya banyak disadvantage atau limitasi, seperti culture, mindset, legal, dan social barrier yang akan menyulitkan kerjaan mereka untuk mengalahkan obligasi pemerintah dan indeks saham gabungan. Kalau masih belum paham, ya nggak apa juga, nanti akan dijelaskan. Yang penting ingat, kalau professional investor punya banyak disadvantage. Walaupun ada professional investor yang bisa memberikan performa return yang bagus, tapi itu pun nggak banyak dan susah kali ditemukan. Contohnya, professional investor yang terkenal seperti John Templeton, Mohnish Pabrai, Peter Lynch, Warren Buffett, George Soros, Max Hein, dan lainnya. Downside-nya bagi investor retail seperti kita, ketika kita berhasil ketemu professional investor yang punya track record yang jago banget, seringkali mereka sudah tidak menerima funding lagi dari luar. Kalau kalian ketemu professional investor yang masih muda, yang belum banyak track recordnya, tapi kalian percaya banget sama kemampuan, integritas dia, dan dia masih menerima funding, kalian boleh coba menitipkan uang kalian. Dan jangan takut mereka pengalamannya kurang atau belum banyak, karena professional investor yang sudah tua pun belum tentu jago. Selanjutnya, kita akan membahas disadvantage manajer investasi dari segi culture. Manajer investasi suka lola, suka loading lama. Kalian tahu nggak bagaimana harga saham bisa terbang ke bulan? Harga saham bisa terbang ke bulan bukan karena ada 100 orang yang beli, melainkan karena ada 100 institusi finansial yang beli. Kunci utama di sini adalah banyak institusi finansial yang beli atau banyak bandar yang beli. Tapi bagaimana untuk bandar atau 100 institusi finansial beli saham perusahaan tersebut? Jawabannya gak gampang, ribet banget. Ada banyak faktor yang menghambat mereka untuk memutuskan membeli sebuah saham. Seringkali sebuah saham tidak akan terlihat menarik sampai ada beberapa institusi finansial yang sadar perusahaan tersebut bagus atau beberapa analis yang rekomendasi sahamnya. Manajer investasi seringkali saling tunggu. Manajer investasi mana yang berani masuk duluan nih? Ketika sudah beberapa manajer investasi yang masuk, barulah saham tersebut masuk ke dalam radar manajer investasi lainnya. Dan berikut adalah contoh dari buku ini. Sebuah perusahaan bernama Limited jualan fashion baju. Perusahaannya IPO di tahun 1969. Seorang manajer investasi ikutin perkembangan perusahaan Limited tapi tidak pernah dibeli sahamnya. Lalu di tahun 1974, manajer investasi tersebut keluar dan portfolionya digantikan oleh manajer investasi bernama Maggie. Maggie baru sadar akan brand Limited karena tanpa sengaja dia belanja di outlet Limited saat sedang window shopping di airport. Maggie suka produknya dan servisnya. Dan singkat cerita, Maggie beli saham perusahaan Limited. Saham Limited dibeli pertama kali oleh finansial institusi di tahun 1975 ketika masih punya 100 outlet doang. Di tahun 1979, outletnya sudah berkembang menjadi 300 outlet. Harusnya manajer investasi yang lain mulai jeli, mulai sadar akan potensi perusahaan Limited. Tapi tetap saja, sampai tahun 1979, cuma ada 2 institusi finansial yang beli sahamnya dengan total 0,6% dari outstanding share-nya. Di tahun 1981, bisnisnya growing lagi, tapi cuma 6 analis doang yang follow up saham perusahaan Limited. Dan ini sudah 7 tahun ketika Maggie beli saham Limited pertama kali di harga 50 sen per lembar saham. Di tahun 1983, harga sahamnya naik jadi $9 per lembar. Maggie untung 18 kali lipat. Di tahun 1984, harga sahamnya sempat turun jadi $5 per lembar saham.
Kemudian naik menjadi $15 per lembar saham di tahun 1985. Ketika periode ini, sudah ada 30 analis yang follow up perusahaan limited dan naik terus sahamnya menjadi $52 per lembar saham. Ketika periode ini, analisa fundamental sudah di luar logika investor, alias terlalu overpriced. Selama 9 tahun, Maggie pegang saham limited, harga sahamnya naik 100 bagger dengan average return 200% per tahun. Inilah yang dimaksud dengan manajer investasi suka lola, suka loading lama. Butuh waktu untuk analis dan manajer investasi sadar akan perusahaan bagus, dan biasanya manajer investasi saling tunggu siapa yang berani masuk duluan nih. Ketika perusahaan sudah masuk watchlist puluhan analis, biasanya sahamnya akan terbang tinggi ke bulan dengan cepat. Saham Dunkin Donat pun sama, nggak ada analis dan manajer investasi yang sadar kalau jualan donat bisa jadi begitu besar. Di tahun 1977 sampai 1986, perusahaan Dunkin Donat naik 25 bagger karena analis baru sadar kalau market share Dunkin Donat bisa sampai ke seluruh dunia. Jadi intinya, sabar, butuh waktu untuk institusi finansial mutusin beli sebuah saham. Bisa jadi tahunan bahkan.